Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Renata Revalna Kurnia Putri dengan NIM 2308031020007 dari Prodi D3 Administrasi Keuangan. Di sini saya akan membahas materi tentang transaksi istihna dan istihna paralel pada mata kuliah akuntansi perbankan syariah. Berikut outline yang akan saya bahas, yaitu ada definisi dan penggunaan. Yang selanjutnya ada ketentuan syar'i transaksi istihna dan istihna paralel. Yang selanjutnya ada rukun transaksi istihna, rukun transaksi istihna paralel. Yang selanjutnya ada alur transaksi istihna paralel, cakupan standar akuntansi istihna paralel, akuntansi istihna. Lalu penjualan transaksi istihna, yaitu kasus 1. Lalu perbedaan penjurnalan transaksi istihna dengan pembayaran tangguh, dan yang terakhir yaitu ada kesimpulan. Yang pertama yaitu ada definisi dan penggunaan. Apa sih akad istihna itu? Akad istihna itu adalah kontrak jual beli untuk pemesanan pembuatan barang berdasarkan kesepakatan antara pembeli dan penjual. Nah, barang ini biasanya berupa produk manufaktur dan pembayaran dapat dilakukan di muka cicilan ataupun ditunda. Nah, penggunaan akad ini di Bank Syariah Indonesia masih terbatas, tetapi berpotensi meningkat dengan kebutuhan barang pesanan. Yang selanjutnya yaitu ketentuan syar'i, rukun transaksi, dan pengawasan syariah transaksi istihna dan istihna paralel. Nah, ketentuan syar'i transaksi istihna dan istihna paralel ini menurut mazhab Hanafi diizinkan karena telah dilakukan oleh masyarakat muslim sejak awal. Nah, Fatwa DSN nomor 6 DSN MUI nomor 5 2000 mengatur ketentuan pembayaran dan barang dalam transaksi istihna yang mirip dengan transaksi salam. Rincian ketentuan tersebut akan dibahas dalam aspek rukun istihna. Nah, yang selanjutnya yaitu ada rukun transaksi istihna. Yang pertama yaitu ada transaktor. Transaktor ini terdiri atas pembeli dan penjual. Kedua transaktor ini disyaratkan memiliki kompetensi berupa akil balik dan kemampuan memilih yang optimal, seperti tidak gila, tidak sedang dipaksa, dan lain-lain yang sejenisnya. Nah, yang selanjutnya yang B ada objek istihna. Dalam transaksi jual beli mencakup barang dan harganya. Ketentuan penting dalam fatwa DSN meliputi yang pertama yaitu ada spesifik barang harus jelas, yang kedua ada penyerahan dilakukan setelahnya, yang ketiga ada waktu dan tempat penyerahan harus disepakati, yang keempat itu pembeli tidak boleh menjual sebelum menerima barang, yang kelima tidak boleh menukar barang kecuali sejenis sesuai kesepakatan, dan yang terakhir yaitu memerlukan proses pembuatan setelah akad. Jadi barang harus sesuai spesifikasi pemesanan, bukan barang massal seperti itu. Nah, yang C ada akad ijab dan qabul dalam istihna adalah pernyataan dari penjual atau bank syariah dan pembeli yaitu nasabah sendiri yang dilakukan secara lisan, isyarat, tindakan, atau tulisan. Hal ini menunjukkan keridoan kedua pihak untuk menjual dan membeli barang istihna. Menurut PSAK 104 paragraf 12, istihna ini tidak dapat dibatalkan kecuali kedua belah pihak setuju untuk menghentikannya. Akad batal demi hukum karena timbul hukum yang dapat menghalangi pelaksanaan atau penyelesaian akad. Yang terakhir yaitu ada rukun transaksi istihna paralel, yaitu berdasarkan fatwa DSN nomor 6 tahun 2000 disebutkan bahwa akad istihna kedua ini antara bank sebagai pembeli dengan petani sebagai penjual harus dilakukan terpisah dari akad pertama. Adapun akad kedua baru dilakukan setelah akad pertama sah. Rukun-rukun yang terdapat pada istihna pertama juga berlaku pada akad istihna yang kedua. Nah, yang selanjutnya yaitu rukun transaksi istihna paralel. Nah, berdasarkan fatwa DSN nomor 6 tahun 2000, akad istihna paralel ini harus dilakukan terpisah antara akad pertama dan kedua. Nah, yang selanjutnya yaitu akad kedua hanya boleh dibuat setelah akad pertama sah. Lalu rukun yang berlaku pada akad pertama juga berlaku pada akad kedua. Nah, pengawasan syariah transaksi istihna dan istihna paralel ini meliputi yang pertama yaitu ada DPS atau Dewan Pengawas Syariah, yaitu mengawasi jalannya transaksi agar sesuai syariat syariah. Yang kedua yaitu ada pengawasan mencakup
untuk memastikan barang halal, meneliti kesesuaian pesanan dan kriteria barang, memisahkan akad istinah dan paralelnya, menjamin akad mengikat batal hanya dengan kesepakatan atau halangan hukum. Lalu bank syariah itu harus berhati-hati untuk menjaga administrasinya dan menyediakan dokumen untuk DPS. Nah, berikut ada alur transaksi istinah dan istinah paralel. Cakupan standar akuntansi istinah paralel, yaitu akuntansi istinah ini diatur dalam PSAK 104. Standar ini mengatur pengakuan dan pengukuran transaksi yang meliputi yaitu penyatuan dan pemisahan akad, pengakuan pendapatan, biaya dan pembayaran tangguh, lalu perubahan pesanan, tagihan tambahan, serta penyelesaian awal, dan selanjutnya yaitu pengakuan estimasi rugi. Nah, yang berikutnya yaitu ada kasus dan beberapa penjurnalan. Nah, yang selanjutnya yaitu perbedaan istinah biasa dan istinah dengan pembayaran tangguh. Nah, yang pertama yaitu ada istinah biasa. Ini adalah akad jual beli barang pesanan sesuai spesifikasi atau custom made. Lalu pembayaran bisa langsung di muka, bertahap, atau saat barang selesai, itu fleksibel. Yang selanjutnya fokus pada pembuatan barang sesuai pesanan, bukan cara pembayaran. Yang kedua ada istinah dengan pembayaran tangguh, yaitu sama-sama akad pemesanan barang, tetapi pembayaran dilakukan setelah barang selesai dan diserahkan. Lalu pembayaran ini bisa dicicil atau ditangguhkan sesuai dengan kesepakatan. Yang terakhir yaitu fokus pada pola pembayaran yang ditunda, memberikan kelonggaran pelunasan setelah barang itu diterima. Terakhir yaitu kesimpulan. Nah, akuntansi transaksi istinah dan istinah paralel ini menekankan pentingnya pencatatan sesuai prinsip syariah, di mana istinah merupakan akad jual beli berdasarkan pesanan antara pembeli dan penjual, sedangkan istinah paralel itu melibatkan akad baru antara penjual dengan pihak ketiga untuk memenuhi pesanan tersebut. Nah, dengan penerapan akuntansi yang transparan, pengakuan pendapatan ini sesuai dengan tahap pekerjaan serta kepatuhan terhadap aturan syariah. Nah, kedua, akad ini mampu meningkatkan kepercayaan dan memberikan manfaat bagi semua pihak dan mendukung keberlanjutan kegiatan usaha. Nah, itu tadi penjelasan singkat tentang transaksi istinah dan istinah paralel. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.